pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Dewi, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2 Poltekkes Kemenkes Mataram. Kali ini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tahapan yang akan saya lakukan pada pemeriksaan kali ini, yaitu yang pertama adalah anamnesa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, kemudian dilanjutkan dengan analisa hasil pemeriksaan, dan yang terakhir dilanjutkan dengan pemberian konseling kepada pasien. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan saya gunakan pada pemeriksaan fisik kali ini. Selamat pagi Bu, silakan masuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Winda, selaku bidan yang bertugas di Polindes ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Putri. Baik Ibu Putri, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya mau periksa kehamilan. Oh, baik. Sebelum itu mungkin saya ingin bertanya, apakah selama masa kehamilan Ibu pernah merasakan atau mengalami tanda-tanda bahaya Bu? Misalnya seperti mengalami perdarahan atau sesak nafas atau yang lainnya? Tidak pernah. Tidak pernah Bu ya. Baik Ibu, mungkin selama masa kehamilan ini Ibu memiliki keluhan terkait dengan ketidaknyamanan kehamilan Ibu. Apakah ada Bu? Ya, belakangan ini saya merasa susah buang air besar Bu. Oh, kalau begitu mungkin boleh saya tahu biasanya di rumah cara Ibu untuk mengatasi buang air besar itu bagaimana Bu? Biasanya saya memperbanyak konsumsi air putih. Biasanya saya minum 10 gelas. Baik Ibu, terkait dengan keluhan Ibu, di sini saya ingin menginformasikan bahwa sembelit itu hal yang normal Bu ya, terjadi pada masa kehamilan. Sembelit itu biasanya terjadi karena pertumbuhan bayi dalam perut ibu sudah semakin membesar, sehingga janin tersebut menekan usus ibu dan mengganggu sistem pencernaan ibu, sehingga pengeluaran feses dalam usus ibu menjadi terganggu Bu. Selain itu juga biasanya sembelit ini bisa terjadi karena ibu kurang mengonsumsi serat Bu ya. Jadi saya sarankan mungkin ibu bisa menambah konsumsi seratnya mungkin 25-30 gram per hari Bu. Biasanya itu mungkin ibu bisa mengonsumsi serat seperti wortel, tomat, mentimun, pepaya, mungkin kalau ada di rumah beras merah juga bisa Bu ya. Dan benar sekali tadi juga ibu sudah mengonsumsi banyak air minum. Saya juga menyarankan ibu mengonsumsi air minum sekitar 2 liter per hari atau 8 gelas per hari Bu ya. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya ingin menjelaskan mengenai prosedur yang akan saya lakukan, yaitu sebelumnya saya akan mengambil atau menanyakan beberapa riwayat kesehatan Ibu, termasuk riwayat sosial ekonomi Ibu dan biodata Ibu dan suami. Apakah Ibu setuju Bu? Ya, saya setuju. Baik, kalau begitu mungkin saya ingin meminta tanda tangannya untuk di persetujuan, mungkin bisa ditanda tangan sini Bu. Terima kasih. Baik Ibu, sekarang saya ingin menanyakan mengenai identitas Ibu dan suami Ibu. Baik, yang pertama mungkin saya ingin menanyakan mengenai identitas Ibu. Bisa disebutkan nama lengkapnya Bu? Putri. Putri, umurnya 24 tahun. 24 tahun, suku bangsanya Bali. Bali, agamanya Hindu. Hindu, pendidikan terakhirnya SMA. SMA.
SMA. Pekerjaannya sehari-hari, Bu? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Alamatnya? Jalan Matahari, nomor 1, BTN Pagutan. Nomor telepon yang bisa dihubungi? 081 Ya. 909 Ya. 004 Ya. 714. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai biodata suami Ibu. Bisa disebutkan nama lengkap suami Ibu? Arya, Arya, umurnya 26, 26 tahun, suku bangsanya Bali, Bali, agamanya Hindu, Hindu, pekerjaannya Bu? pekerjaannya pegawai negeri, Baik, pendidikan terakhirnya pendidikannya S1 Gizi, Gizi, alamatnya Bu? sama Jalan Matahari, nomor 1, BTN Pagutan. Baik, nomor HP yang bisa dihubungi? 087 Ya, 864 ya, 003 ya. 715. Baik, untuk sekarang selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat sosial ekonomi Ibu. Baik Ibu, saya ingin menanyakan mengenai status perkawinan Ibu dengan suami. Apakah sudah sah menikah, Bu? Sudah Sudah. Menikahnya kalau boleh tahu sudah berapa lama? 1 tahun, 1 tahun. Menikahnya 1 kali, Bu ya? 1 kali. 1 kali. Bahasa yang digunakan di rumah sehari-hari, Bu? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. Kebiasaan hidup sehatnya, apakah Ibu pernah merokok atau minum minuman keras? tidak. Tidak pernah ya. Bagaimana dengan dukungan suami dan keluarga mengenai kehamilan Ibu? Suami dan keluarga sangat senang dan mendukung kehamilan saya. Baik. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan atau mendapatkan imunisasi TT, Bu? Sudah Sudah. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali, Bu? baru 1 kali. Baru 1 kali, Bu ya. Baik, mengenai status kesehatan suaminya, apakah suaminya sehat, Bu? Sehat, Sehat. Bagaimana respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan ini? sangat senang. Sangat senang. Apakah Ibu memiliki kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Mohon maaf, Bu, saya ingin menanyakan mengenai hubungan seksual Ibu selama masa kehamilan dengan suami. Apakah masih dilakukan? Masih Masih ya. Bisa disebutkan mungkin frekuensinya per minggu, Bu? 2 kali. 2 kali per minggu. Pengambil keputusan dalam keluarga siapa, Bu? Suami saya, Suami. Rencana tempat melahirkan dan penolong persalinan siapa, Bu? di rumah sakit. Mungkin nanti yang menolong tim dokter sendiri. Mengenai persiapan persalinan sendiri, apakah sudah disiapkan transportasinya, Bu? Sudah Sudah. Kalau boleh tahu, nantinya akan menggunakan apa? menggunakan mobil. Mobil. Pendamping persalinannya siapa, Bu? Suami Suami. Alat-alat dan pakaian Ibu beserta bayi apakah sudah disiapkan? sudah beberapa. Sudah beberapa. Donor darahnya sudah disiapkan, Bu? Belum. Belum, Bu ya. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai riwayat kesehatan keluarga Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu, apakah salah satu atau di keluarga Ibu ada yang pernah mengidap penyakit jantung? Tidak pernah. Tidak ada, Bu ya. Hipertensi atau darah tinggi, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Diabetes mellitus? Tidak ada. Asma? Tidak ada. Batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan? Tidak ada. Tidak ada. Penyakit ginjal, Bu? Tidak ada. Riwayat alergi termasuk mungkin alergi obat-obatan? Tidak ada. Tidak ada. Gangguan mental mungkin ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan lain-lain ada, Bu? Tidak ada. Tidak ada, berarti sehat, Bu ya keluarganya. Baik, mengenai riwayat kesehatan atau penyakit yang sedang Ibu derita, di sini saya ingin menanyakan apa Ibu memiliki riwayat atau sedang menderita penyakit jantung, Bu? Tidak. Tidak. Mungkin Ibu pernah merasakan sakit di dada sebelah kiri atau mengalami sesak napas? Tidak pernah. Tidak ada. Apakah Ibu sedang atau memiliki riwayat penyakit hipertensi atau darah tinggi? Tidak. Tidak ada. Kalau diabetes mellitus, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Asma? Tidak. Tidak ada. Batuk yang berkepanjangan lebih dari 1 bulan? Tidak. Penyakit ginjal, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ibu pernah mengalami alergi atau sedang mengalami alergi? Tidak. Tidak.
Dan lain-lain tidak ada Bu ya? Tidak ada. Baik, sekarang saya ingin menanyakan mengenai riwayat penyakit menular seksual pada Ibu. Apakah Ibu sedang mengidap atau memiliki riwayat penyakit AIDS atau HIV, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Ibu pernah merasakan rasa nyeri saat berkemih? Tidak. Tidak ada, Bu ya. Apakah Ibu pernah mengalami luka atau pembengkakan pada vagina atau alat kelamin Ibu? Tidak. Tidak ada. Apakah Ibu pernah mengalami diare yang berkepanjangan selama lebih dari 1 bulan? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu ya. Baik, mengenai riwayat operasi Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah menjalani operasi atau memiliki luka pada pelvis atau panggul Ibu? Tidak pernah. Tidak ada. Apakah Ibu pernah menjalani transfusi darah, Bu? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu ya. Baik, sekarang saya akan mengkaji riwayat ginekologi Ibu. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani operasi pada vagina Ibu atau alat kelamin Ibu? Tidak pernah. Tidak ada. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani operasi pada pelvis atau panggul Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani operasi pada uterus atau rahim Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai riwayat menstruasi Ibu. Kira-kira Ibu ingat tidak umur berapa Ibu pertama kali menstruasi? Sekitar umur 13 tahun. 13 tahun ya. Siklus menstruasinya biasanya berapa hari, Bu? Siklusnya 28 hari. 28 hari. Baik. Lama menstruasinya sebulan itu berapa hari, Bu? Seminggu. 7 hari ya. Jumlah darah yang keluar mungkin biasanya dalam sehari berapa kali ganti pembalut, Bu? 3 kali ganti pembalut. 3 kali. Ketika Ibu menstruasi mungkin pernah merasakan sakit, Bu, atau dysmenorrhea atau bagaimana? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu ya. Baik, mengenai riwayat kontrasepsi atau KB Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah memakai KB, Bu? Belum pernah. Belum pernah, Bu ya. Baik. Baik Ibu, sekarang saya ingin menanyakan mengenai riwayat kehamilan Ibu yang sekarang. Kalau boleh tahu, ini hamil yang keberapa, Bu? Hamil yang pertama. Hamil yang pertama. Hari pertama, hari terakhirnya masih ingat tidak, Bu? Kalau tidak salah sekitar bulan November tanggal 15. Tanggal 15 November 2019, Bu ya. Iya. Apa Ibu tahu sekarang berapa bulan usia kehamilan Ibu? Kira-kira sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya. Kalau boleh tahu, bagaimana pergerakan janin yang Ibu rasakan selama 24 jam terakhir, Bu? Pergerakannya masih cukup aktif. Kalau boleh tahu frekuensinya dalam 24 jam terakhir? Sekitar 20 kali gerakan dalam 24 jam. Baik, 20 kali gerakan. Apakah Ibu sedang atau pernah mengonsumsi obat-obatan termasuk jamu, Bu? Kalau obat-obatan hanya tablet FE saja. Tablet tambah darah, baik. Apakah selama masa kehamilan ini Ibu memiliki kekhawatiran khusus? Tidak ada. Tidak ada, Bu ya, baik. Mengenai riwayat kehamilan yang lalu, karena ini adalah hamil Ibu yang pertama, berarti tidak saya tanyakan, Bu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai riwayat diet dan gizi Ibu. Kalau boleh tahu, sebelum hamil Ibu biasanya makan berapa kali, Bu, sehari? Biasanya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Porsi makannya sekali makan itu berapa piring? Biasanya 1 piring. 1 piring, Bu. Kalau boleh tahu, setelah hamil Ibu biasanya makan berapa kali sehari, Bu? Biasanya masih tetap sama 3 kali sehari. 3 kali sehari. Porsi makannya berapa piring dalam sekali makan? Biasanya saya tambahkan sedikit, jadi sekitar 1,5 piring. 1,5 piring. Kalau boleh tahu, menu atau jenis makanan yang biasa Ibu makan dalam sehari? Menunya nasi putih, ayam, sayur, atau kadang juga diganti dengan ikan. Itu saja. Baik, mengenai pola eliminasi Ibu, BAB dan BAK, sebelum hamil biasanya Ibu BAB sehari itu berapa kali, Bu? Sehari 1 kali. 1 kali. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami kesulitan BAB? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu ya. Kalau sesudah hamil biasanya sehari berapa kali BAB-nya, Bu? Kadang 1 atau 2 kali. 1 sampai 2 kali. Kesulitannya tadi, Bu ya, mungkin sembelit. Baik,
Mengenai buang air kecilnya sebelum hamil biasanya sehari berapa kali? Biasanya 5 kali. 5 kali. Kesulitannya ada mungkin Bu? Tidak ada. Tidak ada Bu ya. Kalau setelah hamil BAK-nya berapa kali Bu sehari? Biasanya 7 sampai 8 kali. 7 sampai 8 kali. Kesulitannya ada Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Mengenai beban kerja atau aktivitas Ibu sehari-hari, biasanya sehari-hari di rumah Ibu melakukan pekerjaan apa Bu? Pekerjaan ibu rumah tangga biasa, masak, nyuci, bersih-bersih. Baik Ibu. Mengenai pola istirahat dan tidurnya, biasanya kalau Ibu tidur siang itu berapa jam Bu? Biasanya 1 jam saja. 1 jam. Kalau malam Bu? Malam sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Mengenai personal hygiene-nya, biasanya Ibu mandi sehari berapa kali? Sehari 2 kali. 2 kali. Gosok giginya? 2 kali. 2 kali juga. Ganti pakaiannya? 2 kali. Baik, 2 kali. Baik Ibu, sekarang saya sudah selesai melakukan pengkajian terhadap Ibu. Saya ingin memberitahukan mengenai hasil keseluruhan pengkajian saya dari riwayat kesehatan keluarga dan Ibu serta riwayat sosial ekonomi Ibu sampai ke riwayat kehamilan Ibu yang sekarang. Dari hasil pengkajian saya dan dari hasil keterangan yang Ibu berikan kepada saya bahwa saat ini keluarga dan Ibu sedang dalam keadaan sehat, nggih. Mengenai riwayat kehamilan yang sekarang, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu sedang hamil yang pertama dengan hari pertama haid terakhir Ibu tanggal 15 November 2019. Berarti di sini saya dapat perkirakan mengenai hari tafsiran persalinan Ibu sekitar mungkin nanti tanggal 22 Agustus 2020 Bu nggih. Baik, mengenai pergerakan janin yang Ibu katakan selama 24 jam terakhir, Ibu mengatakan tadi sudah merasakan 20 kali Bu ya, itu normal Bu. Selanjutnya mengenai obat-obatan yang dikonsumsi yaitu tablet tambah darah, bidan memang menganjurkan untuk ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah sekitar 2 kali sehari Bu nggih. Baik Ibu, setelah ini saya akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai prosedurnya Bu nggih. Dalam pemeriksaan fisik ini saya akan mengukur tinggi badan Ibu, kemudian berat badan Ibu, lingkar lengan atas Ibu, baru kemudian saya lanjutkan ke pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan Ibu. Setelah itu baru kita lanjut ke pemeriksaan fisik secara keseluruhan dari kepala sampai ujung kaki Bu nggih. Mungkin sampai di sini Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu sesuai prosedur pemeriksaan fisik, saya anjurkan Ibu untuk berkemih terlebih dahulu Bu ya, dan saya akan mencuci tangan. Ibu, kamar mandinya ada di sebelah sana, silakan. Baik Ibu, apakah Ibu sudah selesai berkemih? Sudah Bu. Baik, sekarang kita ukur tinggi badan dulu Bu ya. Silakan berdiri di sini Bu. Mepet sedikit Bu kakinya, badannya ditegakkan. Baik, bisa bergeser sedikit Bu. Tinggi badan Ibu 165 cm Bu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan berat badan Ibu. Naik Bu. Baik, berat badannya 60 kg Bu ya. Baik Ibu, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, sebelum Ibu hamil itu berat badan Ibu berapa Bu? Berat badan saya 58 Bu. Baik, 58. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas Ibu. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, biasanya Ibu menggunakan tangan yang mana untuk bekerja sehari-hari Bu? Tangan kanan.
Baik, kalau begitu saya akan mengukur tangan kiri ibu, Bu ya. Bisa ditekuk Bu tangannya. Permisi Bu ya. 24 cm Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Tangannya mungkin Bu bisa diletakkan di sini. Permisi Bu ya. Tekanan darahnya normal Bu ya, 150/80. Oh, udah. 3. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh, pernafasan dan nadi pada Ibu. Baik, mungkin termometernya Bu bisa dijepitkan di ketiaknya Bu. Baik, tangannya bisa disilangkan. Saya mengukur nadinya dulu Bu nggih. Baik, bisa dilepaskan. Baik, suhu tubuhnya normal Bu, 36,5 derajat Celcius. Pernapasan Ibu 20 kali per menit dan nadi Ibu 80 kali per menit, normal Bu nggih. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas dan tanda-tanda vital. Sekarang kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik Bu ya. Sekarang kita ke ruang pemeriksaan Bu nggih. Mari Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur yang akan saya lakukan, di mana nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung rambut Ibu sampai ke kaki Ibu, Bu nggih. Baik Ibu, sebelumnya saya akan memakaikan Ibu selimut. Permisi Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada rambut Ibu. Permisi Bu ya. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Baik, distribusi rambut Ibu merata, kemudian tidak ada alopecia dan tidak ada ketombe. Rambut Ibu bersih Bu ya. Sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan wajah Ibu. Permisi Bu. Baik, pada wajah Ibu tidak ada odem. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kepada hidung Ibu. Permisi Bu. Apakah Ibu merasa nyeri tekan Bu? Tidak. Tidak ada. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva Ibu. Ibu bisa menghadap ke atas. Baik. Bagus sekali Bu. Baik. Konjungtiva Ibu merah muda dan tidak ada anemis, normal Bu ya. Untuk sekarang saya akan memeriksa sklera Ibu. Ibu bisa melihat ke bawah. Baik, baik, sklera Ibu normal. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks pupil Ibu. Mungkin nanti Ibu tetap pandangannya lurus ke depan Bu ya. Baik Ibu. Baik, ketika saya melakukan pemeriksaan pupil Ibu mengecil, itu bertanda normal Bu nggih. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke pemeriksaan mulut Ibu. Mungkin Ibu bisa dibuka mulutnya Bu. Agak lembaran dikit Bu. Baik, giginya bersih Bu ya, tidak ada karies gigi, kemudian lidahnya tidak pucat dan juga bibirnya tidak kering. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu. Permisi Bu.
mungkin ibu bisa menelan. Baik, kelenjar tiroidnya tidak ada pembesaran, vena jugularisnya juga tidak ada pembesaran, dan kelenjar limfenya juga tidak ada pembesaran. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Mungkin berani bisa dikendurkan sebentar, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang saya akan melepas baju Ibu sebentar, Bu. Permisi, Bu. Baik, mungkin tangannya bisa dikesampingkan, Bu. Baik, terima kasih. Di sini setelah saya lihat, ternyata bentuk dan ukuran payudara Ibu normal, Bu. Tidak ada kelainan apapun. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk mempalpasi payudara Ibu. Bajunya saya naikkan dulu. Baik, sekarang saya akan melakukan palpasi pada payudara Ibu yang sebelah kiri. Permisi, Bu. Baik Ibu, mungkin tangannya bisa dinaikkan ke atas. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu pada payudara Ibu yang sebelah kiri, Bu. Baik, permisi, Bu. Baik Ibu, setelah saya lihat dan setelah saya palpasi, ternyata pada payudara Ibu yang sebelah kiri tidak ada massa, kemudian juga tidak ada pembesaran pembuluh limfe, tidak ada retraksi, dan juga setelah saya lihat keseluruhan kulit payudara Ibu tidak ada dimpling, Bu. Berarti payudara Ibu yang sebelah kiri normal. Dan juga untuk pengeluaran ASI-nya belum ada, Bu. Dan juga kondisi puting Ibu normal dan tidak ada kelainan apapun. Baik Ibu, mungkin tangannya bisa dikembalikan. Baik, sekarang saya akan memeriksa pada payudara Ibu yang sebelah kanan. Nah, baik Ibu, mungkin tangannya bisa dinaikkan kembali. Baik, sekarang saya akan mulai palpasi, Bu. Permisi, Bu. Iya baik Bu. Di sini setelah saya lihat juga pada payudara Ibu yang sebelah kanan tidak ada kelainan apapun, tidak ada massa, tidak ada pembesaran pembuluh limfe, tidak ada retraksi dan juga tidak ada dimpling, Bu. Dan juga pada kondisi putingnya normal dan belum ada pengeluaran ASI, Bu. Baik, mungkin tangannya bisa dikembalikan kembali, Bu, dan berannya bisa dipasang lagi. Saya tutup pakaiannya, Bu. Baik Ibu, secara keseluruhan setelah saya melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu, ternyata payudara Ibu tidak memiliki kelainan dan payudara Ibu normal, Bu. Dan untuk selanjutnya saya ingin menginformasikan pada Ibu bahwa di rumah mungkin Ibu bisa melakukan perawatan sendiri pada payudara Ibu, seperti misalnya ketika Ibu sedang mandi dan di dalam kamar mandi Ibu terdapat cermin, Ibu bisa bercermin, kemudian Ibu bisa mengangkat tangan seperti tadi, kemudian Ibu bisa meraba payudara Ibu sendiri, apakah ada benjolan atau mungkin ada dimpling, Bu. Ketika Ibu mengangkat tangan, dimpling itu seperti di sekitar kulit payudara Ibu seperti kulit jeruk, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu mendapati adanya benjolan atau adanya dimpling tersebut, Ibu bisa langsung memeriksakan ke tenaga kesehatan, Bu. Sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan tangan dan kaki Ibu. Mungkin Ibu bisa menggenggam. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Tidak ada. Baik, tidak ada odem, Bu ya. Saya akan lanjutkan ke kaki. Baik, tidak ada odem dan juga kukunya normal. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung Ibu. Mungkin Ibu bisa balik ke kiri. Miring ke kiri, Bu. Permisi, Bu ya. Baik, normal, tidak ada odem dan juga tidak ada skoliosis. Permisi, Bu ya. Kakinya tidak ada varises. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen Ibu. Namun sebelum itu mungkin tangannya bisa diluruskan. Baik, sekarang saya akan menginspeksi abdomen Ibu. Di sini saya ingin melihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak pada abdomen Ibu. Saya lihat tidak ada, Bu ya. Kemudian di sini saya ingin melihat antara kesesuaian bentuk
dan ukuran abdomen ibu dengan usia kehamilan ibu. Di sini saya lihat sudah sesuai. Kemudian saya ingin melihat adanya garis linea gravidarum, yaitu garis hitam yang melintang di atas permukaan abdomen ibu. Di sini saya lihat ada, Bu Nggih. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena hal ini fisiologis dalam kehamilan. Baik, setelah itu saya akan melakukan palpasi Leopold pada ibu. Mungkin kakinya bisa ditekuk, Bu Nggih. Permisi, Bu. Baik, di sini saya akan melakukan Leopold pertama untuk menentukan posisi janin atau bagian janin yang mana yang terletak di bagian fundus uteri ibu. Baik, permisi Bu ya. Baik, di sini teraba keras, kemudian bulat dan melenting, berarti di bagian fundus uteri ibu terdapat bagian janin kepala, Bu ya. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Permisi, Bu. Tinggi fundus uteri ibu 24 cm, Bu Nggih. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan palpasi Leopold 2. Tujuannya untuk mengetahui bagian janin apa yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri perut Ibu. Baik Ibu, permisi. Baik, di sebelah kiri Ibu terasa kecil-kecil dan kosong, berarti di sini ekstremitas janin. Kemudian saya palpasi di sebelah kanan. Di sebelah kanan perut ibu teraba keras memanjang seperti papan, berarti di sebelah kanan ibu itu terdapat punggung janin, Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melanjutkan ke palpasi Leopold 3. Di sini tujuannya untuk menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Baik Ibu, permisi. Baik Ibu, di sini saya rasakan belum masuk, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Ibu mohon kakinya diluruskan terlebih dahulu. Masih. Karena punggungnya terletak di sebelah kanan, jadi saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah kanan, Bu ya. Mungkin tangannya Ibu. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan DJJ. Hasil yang saya dapatkan, frekuensi denyut jantung janin Ibu 132 kali per menit, normal Bu ya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap vagina atau alat kelamin Ibu. Mungkin nanti saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, Bu ya. Baru setelah itu kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan genitalia pada Ibu, yang meliputi kapas disinfektan di dalam kom. Saya menggunakan ini sebagai kapas disinfektan dalam kom. Kemudian nanti ada bengkok. Saya menggunakan ini sebagai bengkok. Kemudian nanti ada handscoon steril. Kemudian ada perlak pengalas. Baru setelah itu kita mencuci tangan. Kemudian kita menutup semua sampiran yang ada untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu kita mendekatkan alat dan bahan ke dekat pasien. Sebelum itu kita perlu memberitahu ibu untuk mengangkat kakinya seperti posisi dorsal recumbent.
Ibu bisa diangkat kakinya, Bu, ditekuk kakinya ke atas. Baru setelah itu kita memasang perlak pengalas di bawah kaki Ibu. Permisi, Bu, ya. Kemudian kita membuka semua peralatan yang ada. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Inspeksi daerah labia, klitoris, dan perineum. Kulit harusnya lembut, bersih, dan terdapat rambut pubis. Labia mayora biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Konsistensi labia biasanya terasa lembut pada seluruh bagian. Jika terdapat kemerahan, bengkak terutama jika terdapat pada salah satu bagian samping posterior, mungkin berhubungan dengan abses pada kelenjar Bartolini. Lihat bekas garukan, luka, atau benjolan yang berhubungan dengan infeksi. Lihat daerah kulit apakah ada perbedaan warna yang mencolok, perbesaran pembuluh darah, jaringan parut, dan tanda-tanda trauma. Lihat apakah ada bekas luka episiotomi atau laserasi jika ibu sudah pernah melahirkan. Lihat apakah ada disceng, luka, kutil, bisul, dan tanda-tanda inflamasi. Lihat apakah ada tanda-tanda fistulae. Lihat apakah ada disceng yang abnormal, catat warna, konsistensi, dan baunya, ataupun perdarahan. Setelah itu, kita melakukan pembersihan terhadap genitalia ibu, dimulai dari labia mayor, kemudian labia minor. Kita ambil kapas disinfektan, kemudian labia mayor sebelah kanan, labia mayor sebelah kiri, labia minor sebelah kanan, labia minor sebelah kiri, kemudian dari klitoris sampai ke perineum. Terus setelah itu kita melakukan palpasi untuk mengetahui adanya pembesaran kelenjar Bartolini, varises, atau pembengkakan lain yang abnormal. Kita palpasi. Baru setelah itu kita beritahu pada ibu bahwa pemeriksaan telah selesai. Baik ibu, pemeriksaan pada genitalia ibu sudah selesai dan hasilnya normal, Bu, ya. Baru setelah itu kita merapikan kembali pakaian pasien, kemudian merapikan alat dan bahan, dan mencuci tangan kembali. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella kepada ibu. Mungkin ibu kakinya bisa dinaikkan sedikit agar tidak menyentuh lantai. Baik. Permisi, Bu, ya. Baik, normal.
Kemudian, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang yang meliputi pertama, pemeriksaan urin untuk mengetes adanya kehamilan, albumin, asimptomatik bakteriura, gula, dan aseton. Yang kedua, pemeriksaan darah untuk hemoglobin, golongan darah dan faktor RH, tes untuk sifilis, HIV, dan glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Baik Ibu, sekarang saya sudah melakukan keseluruhan pemeriksaan kepada Ibu. Sekarang di sini saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan pada Ibu, di mana dari pemeriksaan fisik yang saya lakukan bahwa saya mendapatkan tinggi badan Ibu 165 cm, kemudian berat badan Ibu 60 kg, kemudian ukuran lingkar lengan atas Ibu 24 cm. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya sendiri yaitu tekanan darah Ibu 120/80 normal. Kemudian suhu tubuh Ibu 36,5 derajat Celcius normal Bu ya. Kemudian denyut nadi Ibu 80 kali per menit itu normal. Kemudian pernapasan Ibu 20 kali per menit normal. Kemudian mengenai pemeriksaan fisik yang sudah saya lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu itu normal Bu ya, tidak ada kelainan apa-apa. Kemudian di sini mengenai keluhan yang Ibu rasakan yaitu terkait dengan sembelit atau susah buang air besar. Tadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana caranya, yaitu dengan mengonsumsi serat dan juga memperbanyak mengonsumsi air putih. Kemudian untuk mengonsumsi tablet tambah darahnya itu saya anjurkan 2 kali sehari Bu ya. Kemudian Ibu saya anjurkan juga untuk selalu menjaga kebersihan diri. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, mungkin mengenai cara untuk menanggulangi keluhan atau ketidaknyamanan Ibu bisa diulang kembali bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bisa dengan memperbanyak memakan serat, juga mengonsumsi airnya paling tidak dalam sehari 8 gelas. Baik, berarti di sini Ibu sudah paham Bu nggih. Baik Ibu, untuk kunjungan berikutnya mungkin Ibu bisa datang 2 minggu berikutnya Bu nggih. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi. Ibu.